Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Meisya Regina Putri akan menyampaikan hasil tugas saya, yaitu jurnal tentang pengungkapan kompensasi dan komitmen strategis bukti dari pembayaran berbasis pendapatan. Pada tahun 2006, terjadi perubahan peraturan di Amerika Serikat yang mengamanatkan bahwa perusahaan publik harus menyediakan lebih banyak pengungkapan rinci tentang rencana kompensasi bagi para eksekutif. Menanggapi persyaratan ini, perusahaan Kornat dengan pangsa pasar yang besar menambahkan gaji berdasarkan pendapatan ke paket gaji CEO. Perubahan dalam praktis pembayaran ini bertepatan dengan pergeseran ke arah keseimbangan pasar produk yang lebih agresif yang ditandai dengan pengeluaran produksi yang lebih besar dan margin yang lebih rendah. Bersama dengan pola-pola ini, konsisten dengan prediksi teori delegasi strategi, dan menyarankan bahwa persyaratan pengungkapan baru meningkatkan kelangsungan komitmen melalui insentif eksekutif. Setelah mengadopsi pengungkapan baru, banyak perusahaan yang muncul untuk merestrukturasi paket gaji eksekutif mereka sebagai strategi yang dirancang untuk membuat rival mereka membatasi tindakan kompetitif mereka. Pekerjaan analitis delegasi strategi menunjukkan pesaing perusahaan Kornat dapat meningkatkan profitabilitas mereka dengan menggunakan pembayaran berbasis pendapatan yang berkomitmen pada perilaku pasar produk yang lebih agresif sehingga mengurangi persaingan dari pesaing. Pressman dan Judd 1987. Penulis memperkenalkan diskusi kompetensi dan analisis CDA, bagian dari pernyataan proksi yang diperlukan perusahaan publik di Amerika Serikat untuk Bursa Efek untuk menyediakan pengungkapan yang lebih rinci mengenai rencana kompensasi eksekutif dan menyediakan bukti empiris mengenai penggunaan perusahaan publik atas strategi Pressman dan Judd. Penulis mendokumentasikan banyak perusahaan yang menambahkan pembayaran berbasis pendapatan untuk membayar paket gaji CEO mereka setelah mengadopsi persyaratan CDA yang baru. Penambahan pembayaran berbasis pendapatan yang tiba-tiba merupakan hal yang umum di antara perusahaan yang paling diuntungkan dari komitmen yang kredibel untuk perilaku agresif pasar di produk. Penulis juga menemukan bukti yang menyarankan taktik ini mempengaruhi hasil pasar produk. Secara kolektif, bukti ini konsisten dengan strategi Pressman dan Judd dan menunjukkan bahwa pertimbangan strategis membentuk gaji eksekutif setelah pengenalan dari CDA. Banyak rencana insentif CEO tampaknya telah direstrukturisasi sebagai perangkat strategis yang dirancang untuk mengurangi persaingan dari para pesaing. Pressman dan Judd menyediakan model yang paling dekat dengan studi penulis. Mereka menganalisis dua periode permainan nas di mana pasangan prinsipal agen bersaing untuk menjual barang yang homogen. Pada periode pertama, mencari keuntungan prinsipal secara bersamaan memilih relatif berat pada keuntungan versus pendapatan dalam kontrak kompensasi agen mereka. Pada periode kedua, agen mengambil semua kontrak yang diberikan dan bersaing dalam kuantitas untuk memaksimalkan pembayaran milik mereka sendiri yang ditentukan secara kontraktual. Keberlangsungan strategi ini bergantung pada kemampuan prinsipal untuk mengungkapkan insentif agennya dengan jelas dan kredibel. Semakin baik prinsipal bisa menyampaikan insentif agennya, semakin besar manfaat menggunakan strategi menurut Katz 1991. Bersama-sama Pressman dan Judd dan Katz memberikan prediksi yang dapat diuji berikut ini, yaitu lebih jelas dan kredibel pengungkapan insentif agen akan menghasilkan penggunaan yang lebih besar dari pembayaran berbasis pendapatan. Namun, prediksi ini tergantung pada dua faktor krusial, yaitu mode kompetitif dan saham. Mengenai mode kompetitif, prediksi di atas mengharuskan perusahaan saingan untuk mengambil strategi keputusan menjadi pengganti, bukan pelengkap. Tindakan strategis pengganti ini dilakukan jika perilaku salah satu perusahaan yang lebih agresif menghasilkan perilaku yang kurang agresif dari para pesaingnya. Jika tindakan strategis adalah pelengkap, perusahaan tidak akan berusaha untuk melakukan perilaku lebih agresif karena hal itu akan mengundang perilaku yang lebih agresif dari saingan. Penulis mengandalkan serangkaian taktik empiris untuk menilai alternatif penjelasan untuk pola-pola ini dan menemukan bukti yang mendukung interpretasi komitmen strategis.
Penulis menggarisbawahi beberapa taktik di bawah ini. Pertama, dalam semua analisis regresi, penulis menggunakan perusahaan dan efek tahun untuk mengidentifikasi koefisien dari dalam perusahaan dan variasi dalam tahun penggunaan pembayaran berbasis pendapatan. Struktur ini memungkinkan setiap perusahaan untuk bertindak sebagai kontrol dirinya sendiri dan memastikan bahwa hasil penulis kebal terhadap bias yang timbul dari heterogenitas cross-section waktu invarian, berkembang komposisi sampel atau tren waktu yang luas. Kedua, penulis menambahkan analisis regresi dasar dengan beberapa penyempurnaan untuk lebih menetapkan dorongan strategis yang mendasari perubahan praktik pembayaran yang diamati. Pertama, penulis mengontrol ukuran perusahaan dan menemukan bahwa pangsa pasar menjelaskan pergeseran perusahaan Cornat menuju pembayaran berbasis pendapatan, sedangkan ukuran perusahaan tidak. Penulis mengeksploitasi peluncuran CDA yang terhuyung-huyung dan menemukan bahwa perubahan praktik pembayaran terjadi secara ketat di sekitar tanggal adopsi CDA, yaitu perusahaan sendiri. Peningkatan penggunaan pembayaran berbasis pendapatan dimulai pada tahun fiskal 2006 untuk mengadopsi tahun 2006 hingga perusahaan akhir tahun Desember, dan pada tahun fiskal 2007 untuk mengadopsi tahun 2007 September hingga November perusahaan akhir tahun. Ketiga, penulis memeriksa penggunaan metrik kinerja tambahan lainnya oleh perusahaan untuk menilai apakah pola yang diamati dalam pembayaran berbasis pendapatan ini sebenarnya hanyalah mikrokosmos dari perombakan besar-besaran dalam praktik pembayaran eksekutif. Keempat, penelitian ini berkontribusi pada literatur pemula tentang pelindungan biaya dalam rencana pembayaran eksekutif. Yang terakhir, menghubungkan studi penulis dengan literatur yang berkembang tentang kepemilikan bersama. Pada bagian ini, penulis membahas literatur terkait teoritas dan mengembangkan prediksi yang dapat diuji. Penulis juga membahas hubungan dengan teori kontrak tradisional. Prediksi pertama, dalam industri Cornat, perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih tinggi akan secara berbeda beralih ke pembayaran berbasis pendapatan ketika diminta secara kredibel mengungkapkan paket gaji CEO mereka. Prediksi kedua, di antara para pesaing Cornat, pergeseran pasca pengungkapan ke pembayaran berbasis pendapatan akan menjadi pangsa pasar yang tidak monoton. Prediksi ketiga, di pasar produk Cornat yang terkonsentrasi, peralihan ke pembayaran berbasis pendapatan akan bermanifestasi dalam keseimbangan pasar produk yang lebih agresif dengan tingkat produksi yang lebih tinggi dan margin atau markup yang lebih rendah. Ketegangan sentral dalam teori kontrak tradisional adalah ketidaksejajaran insentif antara prinsipal dan agen. Misal nikmat insentif dapat mengambil banyak bentuk seperti biaya atau manfaat pribadi, preferensi risiko diferensial, cakrawala waktu yang berbeda-beda, dan lain-lain. Di bawah paradigma ini, pemisahan kepemilikan dan kontrol adalah masalah yang harus dipecahkan, dan kontrak meminimalkan biaya keagenan adalah yang optimal, tetapi biasanya tidak sempurna. Penulis membangun kerangka teori delegasi strategis scaling 1960 untuk mengeksplorasi perspektif komplementer bahwa pemilik dapat mengeksploitasi pemisahan kepemilikan dan kontrol untuk keuntungan strategis. Di bawah paradigma ini, perbedaan insentif antara prinsipal dan agen bukanlah masalah yang harus diselesaikan, tetapi merupakan sumber nilai strategis. Ada beberapa mekanisme di mana CDA dapat meningkatkan kelangsungan strategi Prasman dan Judd. Salah satu kemungkinannya adalah pengungkapan paket gaji tidak cukup menonjol pada periode pra-CDA. Dengan diperkenalkannya CDA, muncul lebih banyak perhatian baik dari investor maupun pesaing pasar produk yang dapat meningkatkan keuntungan bersih dari kontrak insentif strategis. Meskipun pengaturan CDA menyediakan banyak fitur yang membuatnya menjadi eksperimen semu yang berguna untuk menguji teori delegasi strategi, ada juga sejumlah dimensi yang membedakannya dari eksperimen ideal. Pertama, eksperimen yang ideal akan memerlukan transisi yang mencolok dari pengungkapan yang diamanatkan ke pengungkapan yang diamanatkan, atau alternatifnya transisi yang mencolok dari pengungkapan omong kosong ke pengungkapan yang kredibel sempurna. Beberapa perusahaan bahkan mungkin memiliki mekanisme untuk membuat pengungkapan paket gaji mereka menonjol dan kredibel. Untuk perusahaan seperti itu, CDA mungkin tidak terlalu mengejutkan.
Selain itu, eksperimen yang ideal akan melibatkan pernyataan yang eksplisit dan mengikat tentang pengaturan kompensasi yang akan datang. Sebaliknya, CDA sebagian besar merupakan dokumen yang melihat ke belakang, merinci bagaimana hasil pembayaran terbaru ditentukan. Kedua, penyimpangan dari eksperimen ideal menjelaskan mengapa penulis mungkin tidak menemukan bukti kontrak strategis. Salah satu perhatian umum ketika menggunakan intervensi relegasi sebagai instrumen adalah sifat endogen dari keputusan untuk mengatur. Pada bagian ini, penulis menjelaskan sumber data dan proses pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian. Sampel penulis berasal dari persimpangan kompas, file industri triwulan, dan laboratorium insentif. Untuk variabel konstruksi, penulis mendefinisikan variabel yang digunakan dalam analisis. Statistik ringkasan dibagi berdasarkan mode kompetisi, yaitu ada insentif eksekutif, ada adopsi CDA, ada saham, ada perusahaan dan ukuran industri, dan ada produk pasar. Selanjutnya, analisis empiris. Yang pertama ada bukti deskriptif. Langkah pertama dalam analisis empiris penulis yaitu adalah mendokumentasikan apakah penggunaan pembayaran berbasis pendapatan meningkat secara berbeda setelah CDA untuk perusahaan saham besar di industri Cornell. Lalu di antara perusahaan Bertrand, perubahan dalam penggunaan gaji berbasis pendapatan menunjukkan pola berbentuk U yang tidak terbalik. Peningkatan terbesar dalam penggunaan pembayaran berbasis pendapatan terjadi di antara perusahaan yang paling atomistik dan monopolistik, yaitu perusahaan dengan saham kurang dari 1% atau lebih dari 65%. Pertimbangan strategis dapat menjelaskan pola berbentuk U terbalik dan tidak terbalik di panel C, tetapi tidak dapat membenarkan pergeseran keseluruhan perusahaan Bertrand menuju pembayaran berbasis pendapatan. Dari perspektif murni strategis, perusahaan-perusahaan ini harus menghindari penggunaan gaji berbasis pendapatan. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk pola ini adalah pentingnya teori keagenan dari pembayaran berbasis pendapatan meningkat untuk perusahaan. Bertrand selama periode sampel penulis dan biaya strategis dari pembayaran berbasis pendapatan merupakan hambatan kecil untuk mempekerjakannya. Lalu yang kedua ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris penulis adalah sebagai berikut. Secara konseptual, penulis meneliti bagaimana penggunaan pembayaran berbasis pendapatan oleh perusahaan menanggapi efek interaktif dari 3 kekuatan ekonomi. Yang pertama, besarnya manfaat dari komitmen strategis. Yang kedua, kelayakan penggunaan paket pembayaran untuk tujuan komitmen strategis. Yang ketiga, arah komitmen strategis yang lebih disukai. Selanjutnya, analisis tambahan, metrik kinerja lainnya. Pada tahun pertama setelah pengadopsian CDA, kira-kira 2/3 perusahaan dalam sampel penulis meningkatkan jumlah metrik yang digunakan untuk evaluasi kinerja eksekutif. Perusahaan rata-rata meningkatkan jumlah metrik sekitar 100% atau 50%, lalu tidak monoton. Dalam subbab bagian ini, penulis mengeksploitasi non-monotonicity teoritas dalam hubungan antara pangsa pasar dan perilaku strategis. Secara intuitif, sebuah perusahaan akan menggunakan mekanisme strategis untuk membatasi persaingan hanya jika kedua hal berikut ini benar-benar secara bersama-sama. Yang pertama, perusahaan memiliki pangsa pasar yang cukup sehingga tindakannya secara material mempengaruhi pasar produk. Dan yang kedua, perusahaan menghadapi tekanan kompetitif yang cukup untuk peduli membatasinya. Lalu ada hasil pasar produk. Teori memprediksi bahwa perusahaan Cornell dengan pangsa besar akan menambahkan gaji berbasis pendapatan ke dalam paket gaji agen mereka. Teori juga memprediksi bahwa pengungkapan rincian paket pembayaran akan mempengaruhi keseimbangan pasar produk. Yang keenam, menilai alternatif kerahasiaan pra-CDA. Data penulis tentang metrik kinerja berasal dari pengungkapan proksi perusahaan. Jika pengungkapan ini tidak sempurna, dalam setiap panel penulis menyajikan hasil dari 2 set regresi. Satu set di mana berada di bawah nilai ambang batas dan satu set di mana berada di atas nilai ambang batas. Pola yang ada dalam data mendukung interpretasi di mana perusahaan menyesuaikan praktik kompensasi aktual mereka seputar adopsi CDA. Meskipun penulis tidak dapat secara pasti menyangkal interpretasi non-disclosure, data tampaknya tidak mendukung. Yang terakhir ada analisis sensitivitas.
Untuk memastikan bahwa hasil penulis kuat untuk pilihan desain alternatif, penulis mereplikasi analisis utama dengan beberapa modifikasi. Yang pertama, langkah-langkah alternatif untuk mode persaingan. Mode perilaku strategis sangat sulit untuk dievaluasi, dan tidak ada ukuran tunggal yang dapat menangkapnya dengan sempurna. Oleh karena itu, penulis membuat 7 ukuran tambahan untuk mode persaingan, yaitu ada flex, R&D, quant, pricing, minus, spot, dan vector, untuk melakukan triangulasi konstruksi yang mendasari dengan lebih baik. Lalu ada ukuran alternatif pengaruh pasar produk. Dalam analisis utama penulis menggunakan in-share untuk mencerminkan pengaruh pasar produk perusahaan. Untuk memastikan bahwa hasil penulis kuat untuk pendekatan pengukuran yang berbeda, penulis membuat 6 ukuran alternatif. 2 yang pertama merupakan transformasi berkelanjutan dari share. Langkah alternatif selanjutnya adalah share tanpa transformasi apapun. 3 langkah terakhir adalah variabel indikator pengaruh pasar produk, yaitu ada leader, top 2, dan top 3. Variabel indikator mencerminkan apakah perusahaan memiliki pasar yang tinggi, salah satu dari 2 tertinggi, dan salah satu dari 3 tertinggi dalam SIG 4 digit. Di seluruh 6 ukuran alternatif, penulis menemukan bahwa perusahaan Kornat dengan saham lebih besar secara signifikan lebih mungkin daripada perusahaan Kornat dengan saham lebih kecil untuk menambahkan gaji berbasis pendapatan ke paket gaji CEO mereka setelah adopsi CDA. Lalu ada analisis panel seimbang. Untuk memastikan hasil penulis tidak didorong oleh perubahan komposisi sampel, penulis mereplikasi analisis penulis pada panel perusahaan yang seimbang selama 3 periode yang berpusat di sekitar adopsi CDA tahun 2005 hingga 2007. Analisis panel seimbang menghasilkan kesimpulan yang sama dengan sampel lengkap tes. Lalu ada spesifikasi logit. Penulis menggunakan model probabilitas linear sebagai spesifikasi utama penulis. Pendekatan ini memberikan keuntungan dalam bentuk interpretasi yang lebih mudah dan stabil dengan struktur efek tetap yang padat dan banyak interaksi. Kesimpulan penulis tidak terpengaruh oleh perubahan ini. Lalu yang terakhir, pengecualian akhir tahun fiskal. Dalam analisis sebelumnya, penulis mengikuti studi sebelumnya dan fokus pada perusahaan dengan akhir tahun dari September hingga Desember. Untuk memastikan bahwa pembatasan sampel ini tidak mendorong hasil penulis mereplikasi analisis utama menggunakan 2 pendekatan alternatif. Yang pertama, mempertahankan semua perusahaan terlepas dari akhir tahun fiskal, dan yang kedua, menghapus semua perusahaan dengan akhir tahun non-Desember. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis memberikan bukti awal bahwa beberapa perusahaan menyusun paket gaji CEO mereka sebagai perangkat komitmen strategis. Untuk melakukannya, penulis mengeksploitasi pengenalan mandat pengungkapan paket pembayaran CDA sebagai sumber variasi oksigen yang masuk akal dalam manfaat kontrak strategis, dan memeriksa bagaimana persyaratan kontrak dalam rencana pembayaran CEO berubah sebagai respon terhadap mandat. Penulis mendokumentasi bahwa segera setelah mandat, CEO lebih cenderung menambahkan gaji berbasis pendapatan ke dalam paket gaji mereka jika manfaat dari komitmen agresif lebih besar. Selain itu, penulis menemukan bukti yang menunjukkan bahwa strategi ini mempengaruhi hasil pasar produk. Pergeseran ke pembayaran berbasis pendapatan bertepatan dengan pergeseran ke arah keseimbangan pasar produk yang lebih agresif, yang ditandai dengan tingkat produksi yang lebih tinggi dan margin atau markup yang lebih rendah. Secara kolektif, hasil ini memberikan beberapa bukti arsip sampel yang luas untuk mendukung literatur teoritis tentang pendelegasian strategi. Temuan penulis tidak membantah studi yang ada tentang faktor penentu gaji eksekutif. Sebaliknya, hasil penulis menambahkan determinan tambahan ke daftar dengan menyoroti peran kontrak kompensasi eksekutif yang relatif belum dijelajahi, yaitu perangkat untuk memfasilitasi komitmen strategis.